Horas-horas Baligi Academy. Masih dari Jakarta. Ya, ya meskipun Pak Roy Suryo itu sering ya melabel apa namanya menamai orang sesukanya ya, tapi kita harus tetap sopan. Kalau kita peneliti kita harus tetap sopan lah. Biarkanlah dia ya politisi yang mengaku peneliti ini nanti kita telanjangi di sebuah tempat formal yang namanya pengadilan. Oke, kita sekarang akan membahas sedikit ya tentang tulisannya Pak Roy Suryo ini di buku Jokowi's White Paper ya sebanyak 49 halaman yang telah saya katakan historinya adalah dia mengirimkan berupa WA messages bukan dalam Word document. Jadi saat saya lah yang tata letak menjadi Word document sehingga semuanya bisa tercetak ya seperti yang ada. Nah, jadi kita akan bedah ya, saya pegang ini supaya dalam versi PDF-nya karena saya yang melayout maka saya yang punya PDF-nya. Oke, ini dia PDF-nya ya kan, covernya apanya namanya halaman-halaman di dalamnya ini ya. Terus jadi buku ini ya sedikit sejarah ya tentang buku ini. Seharusnya buku ini walaupun secara lisan ya kita sepakati saya dengan Bu Tipa terutama sebelum cetak itu kita sepakati ada dilakukan tim manajemen yang terbuka, tetapi kenyataannya hanya orang-orang di internal inner circle dari Bu Tifa yang bahkan bendaharanya bernama Astuti pun saya tidak kenal sampai detik ini ya, yang memegang rekening ya penjualan buku JWP, bahkan orang-orang juga banyak mengatakan lewat rekening Bu Tifa sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu ya ada tim yang terbuka menangani itu bukan tim inner circle-nya Bu Tipa. Jadi ketidaktransparan sampai saat ini. Nah, berikutnya juga kita sepakati bahwa itu dicetak di penerbit yang third party ya, pihak ketiga yang profesional, tetapi lagi-lagi janji diingkari ya, penegak kebenaran beginilah mentalitas dari seorang penegak kebenaran katanya yang mereka yang memuja-mujanya. Ya, harusnya kan pihak-pihak ketiga, penerbit pihak ketiga dan profesional. Berikutnya ya apa yang diingkari adalah ISBN ya. Harusnya ada ISBN sehingga terdaftar di perpustakaan pusat. Tetapi lagi-lagi itu diingkari dan tidak ada nomor ISBN sama sekali dan di situ saya sangat-sangat kecewa ya. Padahal pada saat pertemuan terakhir sebelum dicetak, sudah saya katakan berkali-kali bahwa buku itu harus ber-ISBN. Itulah mentalitas Bu Tifa yang kalian agung-agungkan itu. Selanjutnya masalah apa namanya keuntungan. Ya. Wah ini keuntungan ada dua versi, ya versi premium dan versi ekonomi atau biasa. Bayangkan versi ekonomi ya versi premium itu modal cetaknya per eksemplar adalah 150.000 dan dijual sebanyak yang dijual seharga 500.000. Maka kalau kita kalkulasi secara ekonomi, bayangkan keuntungan yang didapat yang sampai saat ini saya tidak tahu jumlah tercetak, jumlah terjual itu haknya dia ya. Tidak ada, bukan haknya dia, itu menjadi apa namanya seolah-olah itu hak dia. Saya tidak perlu tahu. Ya, padahal tulisan saya 486 halaman, hampir 68 atau 70% dari isi buku itu. Ya, saya sebagai penulis saya tidak tahu gitu ya. Eh, Terjual tercetak gitu ya 350.000 keuntungan untuk versi premium
Itu anggap saja keuntungan reseller 50.000, maka dalam satu buku versi premium, buku JWP, itu ada 300.000 keuntungannya. Bayangkan kalau 1.000 terjual, itu 300 juta. Kalau 2.000 buku, 600 juta. Kalau 5.000 buku terjual, maka 1,5 miliar keuntungan yang didapatkan. Bayangkan kalau 10.000 eksemplar, ya keuntungannya didapatkan adalah 3 miliar. Dan itu tertutup. Saya tidak tahu sampai detik ini, saya tidak tahu apanya, keuangannya sama sekali ya. Itu adalah pelanggaran kesepakatan kami. Ya sayalah yang di situ yang paling lugu, saya kira penegak kebenaran, pejuang kebenaran, tetapi ternyata dikasih kepercayaan sedikit saja tidak bisa memegang amanah atau kepercayaan itu. Ya, itu versi premium. Ada versi ekonomi. Modal cetaknya 125.000, dijual 225.000. Ya, maka ada keuntungan 100.000 di situ. Ya, ada 100.000 keuntungan per eksemplar. Dikurangi biaya keuntungan dari reseller 25.000, maka ada 75.000 per eksemplar. Ya, bayangkan kalau 1.000 eksemplar untuk versi ekonomi laku, maka ada keuntungan 75 juta di situ bersih. Kalau 2.000, 150 juta. Kalau 5.000 eksemplar laku versi ekonomi 350 juta. Ya, kalau 10.000 ada 750 juta. Bayangkan, kalau versi cetak, kalau terjual versi ekonomi dan versi premium, ya 10.000 eksemplar masing-masing, maka keuntungan yang didapat oleh Bu Tiva adalah untuk versi ekonomi itu 750 juta ditambah versi premium 3 miliar. Ada 3,7 juta. Kalau 10.000 eksemplar terjual. Kalau 5.000 eksemplar berarti setengahnya 1,7 miliar rupiah. Itu angka itu kita hanya bisa menebak-nebak. Karena sampai detik ini dia merasa hak mutlak. Dia merasa pemilik dari tulisan saya. Oleh karena itu, mudah-mudahan minggu depan saya akan mendapatkan SP3 dan saya berikut dengan kuasa hukum saya, Bang Jamah Dagirsang akan mensomasi Anda, Bu Tiva, ya, akan mensomasi Anda untuk kita audit rekening-rekening penjualan buku JWP, ya, yang selama ini Anda pegang secara sepihak dan secara absolut. Itulah mentalitas Anda yang katanya Anda adalah pejuang kebenaran, penegak keadilan. Cuma uang buku JWP saja Anda kuasai secara absolut. Bayangkan, miliaran sudah untung Anda. Itulah mentalitas Anda saya telanjangi. Ya, samping itu kami akan membuat somasi juga untuk Anda hentikan segera, ya, keluarkan tulisan saya 486 halaman itu dari buku JWP. Ya, Anda harus mengeluarkan itu. Kami akan somasi, ya, silahkan lanjutkan penjualan buku JWP, hanya tulisan kalian berdua. Pak Rosuryo 49 halaman dan Anda 160-an, ya. 164 kalau nggak salah, 164 halaman. Berarti 49 tambah 164. Berarti 220 halaman saja. Silakan itu Anda jual secara absolut, ya, kewenangan Anda, tetapi akan ada konsekuensi hukum jika Anda tanpa seizin saya tetap memproduksi, mencetak, dan menjual buku saya. Ya, karena itu 486 halaman itu adalah bagian pemikiran saya. Ya, silahkan jual hasil pemikiran kalian, tetapi jangan bawa-bawa tulisan saya. Itu akan kami somasi, ya, sekaligus kami somasi untuk mengaudit, ya, berapa tercetak, terjual, kita akan ke percetakan, kita akan audit rekening koran yang kalian pakai untuk penampungan uang-uang tersebut. Itu
somasi saya nanti ya setelah SP3. Oke, karena saya sudah sering mengatakan ya bahwa dengan temuan baru saya, dengan metodologi yang sama, variabel resolusi, translasi, rotasi ya, variabel geometri dan pencahayaan itu membuktikan bahwa keaslian dari ijazah Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama di akun X-nya tidak ada jejak manipulasi digital sama sekali. Itulah makanya saya bertanggung jawab secara publik dengan kesadaran sendiri ya untuk memberikan pembelajaran publik bahwa penelitian itu boleh berubah, bersifat ongoing. Ya. Jadi kalau dikatakan orang yang mengaku peneliti ini padahal politisi tidak ada pernah jejak digitalnya untuk dalam menulis apapun, ya mungkin cuma artikel online yang tidak berkaitan dengan digital image processing saja tulisannya dia. Tetapi kalau dalam kasus ini tidak ada satu jejak kalimat pun, gitu ya, satu buku pun yang diterbitkan dan mereka percaya bahwa dia itu peneliti 99,9% palsu. Ya, oleh karena itu saya akan buktikan ya 11 triliun persen asli dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan berhadapan gitu ya dengan 49 halaman tulisan Anda. Selanjutnya kita akan bedah ya. Kita akan bedah tulisan dari Pak Roy Suryo ini ya. Di daftar isi ya bab 1 ya tulisannya adalah kita akan jejak sedikit bagaimana sih kenapa mereka Pak Roy Suryo ini sangat diyakini oleh para cheerleader mereka bahkan pengacaranya bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti hebat. Meskipun apa enggak mereka punya Google Search gitu ya. Cari Google Scholar-nya Pak Roy Suryo ini ada enggak, buku apa yang pernah disitasi, paper atau jurnal apa yang pernah direferensi. Kan tidak ada, tetapi langsung percaya. Nggak di situ sebenarnya kalian sudah bias. Gitu ya, sudah bias. Padahal kalian tahu Pak Roy Suryo ini tidak punya jejak tulisan apapun yang disitasi, yang berkaitan dengan ini, yang direferensi oleh orang lain. Dan itu pasti ditelanjangi. Gitu loh. Ditelanjangi nanti di pengadilan. Ya. Oleh karena itu, ya kita buka sedikit ya, kita bedah ya 49 halaman itu. Ya, tulisannya Pak Roy Suryo. Ini dia di daftar isi. Kita lihat bab 1 dimulai ya kita lihat di mana ilmiahnya gitu ya yang diagung-agungkan oleh mereka ini bingung saya. Aduh. Bab 1 dimulai dari seminar balik ke novel dan film. Nah, halaman 1 sampai halaman 5 ya. Bab 1-nya ya karena Pak Roy Suryo ini menulis sampai bab 6, 49 halaman ya. Bayangkan. Berarti kalau 49 dibagi 6 bab ya. 6 bab berarti sekitar 8 ya, 8 halaman per bab. Bayangkan ya. Dan itulah keilmiahan yang kalian puja-puji. Ya. Keilmiahan yang kalian puja-puji 49 halaman dibagi dalam 6 bab, maka satu bab hanya rata-rata 8 halaman. Bab 1 tadi sudah saya katakan dimulai dari seminar balik ke novel. Dimulai dari seminar balik ke novel dan film, halaman 1 bab 1 ya. Di manalah ilmiahnya ini coba? Seminar ya, subbabnya seminar memimpin dengan hati. Ini banyak di online ya cerita ini. Jadi berita-berita clipping koran di rewrite ya, di reiterasi. Terus novel Cintaku di Kampus Biru halaman 2. Ya, subbab 2 ya, subbab di kedua dalam bab 1. Yang ketiga film Cintaku di Kampus Biru halaman 3. Terus ironi kampus biru menolak ayah. Itulah bab 1. Kalian bisa tunjukkan para pengacara yang meyakini dia ini peneliti hebat. Ya. Itulah sampai halaman kelima lah itu. Satu bab.
ya, 5 halaman. Di manalah ilmiahnya itu? Terus yang kedua, hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah, ini saya kira sudah masuk ke bidang hak asasi manusia. Nggak tahu dia pakar di bidang hak asasi manusia atau apa. Ya, karena perang Iran aja dikomentari di TV, jadi komentator, ya kan? Semua dia tahu, ya. Perang Iran Israel, Amerika pun dia jadi narasumber, ya kan? Jadi semua tahu tentang hak asasi manusia pun bab 2 pun dia tahu. Halaman ke-6. Subbabnya kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara. Halaman ke-7. Di manalah ilmiahnya itu? Bab kedua, dari trias politika ke tetras politika. Berikutnya, hukum internasional dan freedom of press. Oh, jadi pakar freedom of press dia, ya kan? Terus berikutnya, bentar, agak geser dia ya. Selanjutnya, kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Ilmiah apa lah itu? Ya, terkait dengan digital image processing atau telematika atau digital forensik. Yang berikutnya, subbab berikutnya pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nggak ada kaitannya dengan telematika. Ya. Berikutnya, ada lagi membangun misteri yang menjadi hak publik. Halaman 12. Itulah bab 2. Ya. Halaman 6 sampai 12, berarti 7 halaman. Ya. Inilah intisari dari bab 2 ya, tentang kebebasan hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Coba bayangkan. Inikah pakar telematika yang akan kalian handalkan untuk mencari kebenaran versi kalian. Terus bab 3, dimulai dari halaman 13. Kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Subbab 1, subbab pertama, kasus yang dialami Bambang Trimulyono, halaman 13. Ya, nanti akan saya tulis juga buku untuk membantah tulisannya Bambang Trimulyono. Ya, dari mana dia sumber ceritanya? Ya, tidak terverifikasi sama sekali. Saya akan telanjang itu. Tapi tunggu aja ya, 2 buku pertama yang saya yang akan saya selesaikan berikutnya. Berikutnya, subbab berikutnya kasus Bambang Trimulyono bersama Sugi Nur Raharja. Ya, ini. Ya, jadi akan saya bantah itu tulisannya Bambang Trimulyono ya, yang tidak ada berbasis saintifik sama sekali, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan pencocokan wajah, cuma pak modal pakai penggaris, ya, sudah dicocokkan ke gambar-gambar yang didapatkan dari mana. Ya. Terus itulah bab 3. Jadi bab 3 itu halaman 13 sampai 15. Berarti 4 halaman saja untuk bab 3. Terus bab 4, antara pelaporan TPUA versus Jokowi beserta para termulnya. Kan nggak cocok ya. Dalam sebuah tulisan yang harusnya ilmiah tetapi melabel orang, bukan hanya ini bukan dalam hal percakapan saja, ya, ucapan, tetapi tulisan juga dikatakan termul, ya, itu tidak pantas. Ya, makanya dia lebih cocok politisi, bukan peneliti. Itu di halaman 16 bab 4, ya. Subbab pertama, laporan TPUA ke Bareskrim. Subbab kedua, laporan Jokowi dan termul-termulnya di Polda Metro Jaya. Halaman 16 sampai halaman 19, berarti hanya 4 halaman untuk bab 4 ini. Ya, hanya 4 halaman. Penggunaan diksi termul saja sudah menunjukkan bahwa dia itu bias sebagai peneliti. Harusnya itu kan dibuang diksi-diksi semacam itu. Karena kita harus menempatkan, ya, kebenaran ilmiah tanpa preferensi. Kalau begini kan sudah preferensi namanya, menggunakan istilah termul. Ya. Bahwa ada kebencian di situ, aroma kebencian. Ya. Bukan hanya
apa namanya, ini tulisan yang dipublikasi, ya, yang dikatakan ini ilmiah. Sangat disayangkan ya. Bab 5, berbagai analisis telematika terhadap ijazah. Itu dimulai dari halaman 20. Ya ini ya, halaman 20. Bab pertama, penampakan fotokopi ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Sudah banyak ini cerita di berita online ya. Terus unggahan ijazah Jokowi berwarna di X halaman 21 ya. Terus error level analisis itu halaman 22 ya, penjelasan tentang error level analisis, metodenya nggak ada ya. Error level analisis itu metodologinya apa saja, persamaan yang digunakan apa saja, variabel yang terlibat apa saja, apakah dampak dari resolusi terutama terhadap ELA itu juga tidak dibahas ya. Itu halaman 22, hanya satu halaman saja dan itu dalam bentuk kalimat ya. Tidak ada uji apapun, tidak ada penjelasan tentang software yang digunakan, itu tidak ada. Harusnya kan peneliti jujur software apa yang digunakan gitu ya. Kalaupun ditulis sendiri apa? Bagaimana? Programming language apa yang dia gunakan? Apakah Visual Basic, apakah Java, apakah C Sharp, apakah Python, C++ dan lainnya, kan begitu ya. Ya memang dia bukan tidak memiliki latar belakang studi di bidang itu ya, programming ya, karena memang dia S1-nya saja komunikasi di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, yang mengaku sebagai peneliti di bidang telematika, digital image processing dan lainnya ya. Terus bab berikutnya ijazah saya Jokowi dan alumnus asli Fakultas Kehutanan UGM 1985 dilakukan ELA. Ya, di sini halaman 23 sampai 25 ya, di situ ada berarti 3 halaman saja. Di sini dia membandingkan versi fotokopi yang di-scan dia dari ijazahnya dibandingkan dengan ya versi ijazah Joko Widodo ya yang berwarna di akun X Dian Sandi Utama ya, dengan yang mengalami objek ujinya itu kan mengalami rotasi. Disinilah yang perlu saya koreksi. Yang mengalami perputaran artinya tidak tegak lurus terhadap focal point, terhadap kamera, mengalami pergeseran ya. Terus juga resolusinya juga mengalami sangat rendah. Karena apa? Ya karena dia ketika diupload ke akun X itu, maka ya versi-versi detail artifak-artifak detail itu hilang gitu loh. Karena apa? Ya Pak Roy Suryo kalau belajar pemampatan data ya, baik data satu dimensi terutama ini data dua dimensi ya, itu ya kalau JPEG itu berbasis wavelet ya. Koefisien wavelet itu yang ditransfer ke media sosial itu adalah koefisien aproksimasi atau koefisien pendekatan atau komponen-komponen dasar. Komponen detailnya itu banyak yang dibuang. Oleh karena itu perbandingan analisa ELA ya dari ijazah yang download dari akun X Dian Sandi Utama dengan resolusi dengan detail-detail yang hilang, inilah yang makanya saya koreksi sebagai peneliti kita boleh salah gitu ya. Tetapi dibandingkan ELA-nya dengan scan ijazah Anda yang memiliki resolusi tinggi, terus Anda katakan setelah dibandingkan diamati bahwa ini fotonya ini di ijazah saya masih ada, terus di ijazah yang ada di akun X itu langsung kabur semua begitu. Itulah yang akan saya bantah ya, bahwa itu tidak benar gitu. Tetapi bantahan itu harus berbasis saintifik yang bisa Anda baca juga nanti kalau Anda memahaminya kan gitu. Ya, jadi jangan berkebun celurisme pengkhianat. Hati-hati Pak Roy Suryo. Ya.
saya memang berkomitmen tidak mau melaporkan kalian. Ya. Terus terang, sebelum RJ ya kepada pihak Polda, saya sebenarnya berkomitmen untuk tidak mau melaporkan kalian. Gitu. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dan berulang-ulang dengan nada memfitnah, merendahkan, menggunakan nama saya juga Anda belok-belokkan ya dengan sesuka Anda. Nama saya itu berharga di mata keluarga saya, Pak Rosuryo. Ya, seharusnya ketika Anda ingin menegaskan kepada publik, ingin membuat publik percaya bahwa Anda adalah peneliti, harusnya diksi-diksi yang membelok-belokkan, menghina nama orang lain itu Anda hindari. Ya, apalagi dengan diksi pengkhianat, karena itu delik aduan sudah masuk ya. Apalagi disebarkan lewat kanal Anda dan segala macam ya. Anda Pak Rosuryo dan kalian semua yang lain menggunakan diksi itu ya, saya bisa saja berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Karena kalian makin lama sudah makin menggila ini. Ya. Hanya karena kita berbeda pendapat dalam hal temuan ilmiah. Kenapa Anda melabel saya pengkhianat? Memangnya Anda yang membiayai penelitian saya ini? Anda cuma sibuk di Jakarta ini 2-3 kali sehari tampil di TV untuk mengupgrade popularitasmu. Ya, menanamkan kepada memori publik bahwa Anda layak dikatakan sebagai peneliti. Kapan Anda pergi ke A, ke B, kota C untuk mendapatkan data? Di mana Anda? Anda hanya mendompleng 480 halaman buku saya. Dan itu Anda glorifikasi 49 halaman. Sampai bab 5 pun kita bahas. Anda tidak memahami konsep ELA, error level analysis. Apakah Anda pernah belajar bagaimana pemampatan atau kompresi data dalam sebuah data image, data 2 dimensi, data 1 dimensi, data 3 dimensi, berbasis DCT misalnya, discrete cosine transform, DCT, discrete sine transform, wavelet, dan sekarang berbasis AI. Anda tidak paham konsep itu, karena itu berbasis matematika lanjut. Ya. Tapi langsung Anda mengproklamasikan diri. Pernah nggak Anda mendapatkan mata kuliah untuk itu? Mengambil mata kuliah digital image processing. Hanya belajar fotografi, itu tidak paham konsep matematika di balik digital image processing. Ya, itu akan kita telanjangi. Ya, karena Anda sudah menghina saya ya, dengan menyebutkan nama saya dengan cara Anda mempermainkan saya, menghina saya. Ya, menggunakan diksi-diksi yang tidak terhormat. Kenapa kalau berbeda pikiran, berbeda jalan, itu langsung Anda sebutkan nama saya dengan secara serampangan. Di mana integritas Anda sebagai peneliti yang mengaku peneliti? Ya? Saya sakit hati. Jika itu Anda teruskan, saya akan melaporkan Anda. Berikut dengan yang lain-lain. Ada pengacara di Solo itu juga akan saya laporkan. Ya. Ada pengacara jago konten itu juga akan saya laporkan. Seolah-olah kalian membiayai saya. Seolah-olah kalian, apalagi yang pengacara raja konten itu, masuk ke kasus ini pun baru saja di tengah jalan. Sudah merasa paling pahlawan. Hanya karena dia tidak tersangka. Merasa paling hebat. Coba saya laporkan nanti Anda dan Anda tersangka. Kita lihat seberapa berani Anda. Terus berikutnya, subbab berikutnya, luminance gradient analysis, SFS, shift from shading, dan depth mapping. Ya, gradient analysis. Bisakah Anda mengetahui cara mencari nilai luminance atau gradient dalam sebuah citra digital? Yang itu ada model matematikanya. Atau Anda hanya menggunakan tool tertentu yang tidak Anda sebutkan di dalam buku Jokowi White Paper, terus Anda merasa hebat. Ya, free tool atau apapun itu.
Itu kan user berarti. Tidak paham hubungan antara input maupun output dari tool tersebut. Karena itu semua full matematika. Dan itulah yang akan saya bantah. Ya, itu. Nah, itu halaman 27. Cuma satu halaman. Ya, ijazah Jokowi dilakukan analisis luminance gradient. Berikutnya, penggunaan program phase comparison halaman 28. Ya, itu program apa yang dia pakai juga tidak disebutkan, ya. Tiba-tiba ada output pencocokan dan itu akan kita uji nanti Pak Anda pakai algoritma apa karena tidak disebutkan apapun, ya. Bagaimana pencocokan itu dilakukan, pencocokan dua citra digital terutama citra-citra dengan kompleksitas fitur atau key points itu memerlukan pre-processing yang yang terukur. Saya saja bisa mengkoreksi, bisa mengaku salah kalau salah. Anda ini yang nggak tahu bidangnya, nggak tahu kompleksitas matematikanya, itu bisa merasa seperti dewa dan melabel orang dengan enteng itu pengkhianat. Padahal Anda tidak paham ilmu ini. Orang yang paham ya nggak apa-apa salah. Itulah artinya dia berpikir bebas, universal. Tidak dikekang artinya universal itu. Kebenaran itu tidak hanya versimu. Orang lain juga bisa menunjukkan kebenaran versinya. Tetapi Anda langsung melabel saya pengkhianat. Tanpa membuktikan bagaimana saya salahnya di mana secara metodologi. Ya. Akan saya telanjangi nanti. Terus bab berikutnya, uji face comparison pada foto ijazah. Ya, situ halaman 30, satu halaman saja. Terus uji perbandingan dengan metode identik dan non-identik. Saya nggak paham ini metode apa. Ya, metode identik dan non-identik dari face comparison pakai model AI. Ya. Jadi sebelum dimasukkan ya, data masukan itu ya untuk ke model yang sudah ada, ya, model AI, itu kan dilakukan penyesuaian reprocessing. Ya, dia contoh satu variabel resolusinya juga harus comparable, harus misalnya sama-sama kerapatannya misalnya dalam 1 inci itu berapa ratus piksel gitu. DPI-nya juga harus sama ya, itu PPI, pixel per incinya juga harus sama. Harus kita seragamkan sebelum melakukan perbandingan. Jadi itu pun bukan hanya menggunakan dataset atau citra uji satu, langsung disimpulkan. Bab berikutnya, uji identifikasi ijazah FKT UGM nomor 1120 dengan 3 ijazah pembanding. Ya resolusinya sama enggak? Ya, itu akan kita uji. Itu loh, resolusinya berbeda, ya berbeda hasilnya. Kenapa? Ketika resolusi itu bervariasi, maka ya, informasi yang dimuatnya menjadi tidak bisa dibandingkan secara comparable. Itu loh. Karena ketika resolusinya rendah, maka kerapatan piksel menjadi rendah. Kerapatan piksel menjadi rendah, maka informasi yang dimuatnya juga menjadi rendah. Karena apa? Karena terjadi kompresi, pemampatan data. Informasi-informasi detail menjadi hilang. Anda nggak paham mungkin itu. Ya mungkin nanti nggak tahu saya ya ahli yang dihadirkan untuk menguji Anda, pengetahuan Anda ya. Kalau saya ya kalau diminta siap, ya, sangat siap, ya baik saksi ataupun ahli, ya kan. Nggak tahu apa yang diminta nanti, yang pasti ya saya akan membantu jaksa ya, untuk menelanjangi siapa Anda sebenarnya yang mengaku peneliti tetapi hanyalah politisi. Ya, jadi ini bukan bidang Anda. Jadi kalau saya lihat detailnya tadi ya di bab 6 ya. Bab berapa sih tadi itu?
yang dia berbicara tentang ELA dan gradient analysis, ya, itu bab 6, bab 5. Terus selanjutnya ada ternyata 6 bab ya. Bab 6, berbagai analisis telematika terhadap skripsi. Cobalah bayangin, telematika apalah terhadap skripsi yang dilakukan, halaman 39. Acara halal bihalal di Fakultas Kehutanan UGM Selasa 15 April 2025. Apakah itu ada kaitannya dengan ilmu telematika, telecommunication and informatics? Itulah telematika. Itu nggak ada. Sebab 1. Sebab 2, berbagai kejanggalan di skripsi Jokowi. Nggak ada kaitannya dengan telematika. Berikutnya dosen pembimbing, tanda tanya, Insinyur Kasmujo. Nggak ada kaitannya dengan ilmu telematika. Apalagi digital image processing. Sebab berikutnya bantahan Insinyur Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Nggak ada juga hubungannya. Terus tidak adanya lembar pengujian skripsi. Bayangkan, antara judul bab dengan isi, itu tidak ada relevansinya. Berbagai analisis telematika terhadap skripsi, halaman 39 sampai 48. Itu sekitar 12 halaman. Nggak ada kaitannya, nggak ada metodenya apapun yang berkaitan dengan telematika, telecommunication and informatics. Itulah sampai bab 6 ya. Jadi makanya saya bilang, kalau kalian waras ya pengacara-pengacara apa namanya, Pak Roy Suryo maupun yang lainnya ya, kalau kalian berikanlah buku Jokowi's White Paper, para pengacara atau pendukung kalian ya, pendukung Roy Suryo yang buta fanatik, itu kan sudah bebas, bisa kalian dapatkan. Diam-diam kalian datang dulu ke ITB, diam-diam kalian datang dulu ke universitas di Jakarta atau ahli-ahli yang ada di Jakarta, berikan itu tulisannya Pak Roy Suryo yang 49 halaman itu. Apakah itu ilmiah? Minta tanggapannya, analisa ilmiahnya, buat pendapat ilmiah mereka ya terhadap 49 halaman tulisannya Pak Roy Suryo. Jangan hanya percaya buta, karena apa? Ilmu pengetahuan itu harus cross validation. Validasi silang dari peer review. Makanya harus dipublikasikan. Ada yang baca dikasih komentar, ada yang paper dikasih dirujuk atau tidak. Kan begitu. Ya. Banyak sekali yang hebat di Indonesia ini di bidang ini. Saya nggak ada papanya, saya nilai paling minim lah. Ya, kalian berikanlah itu kalau kalian ingin menyadarkan Pak Roy Suryo. Ya, menyadarkan Pak Roy Suryo, saya sudah memberikan tulisan Anda 49 halaman dalam buku JWP ke sejumlah ahli, 10 ahli yang berkaitan dengan ini. Misalnya ilmu digital image processing, digital forensik dan lainnya. Inilah penilaian mereka. Bagaimana menurut Pak Roy? Kan begitu harusnya. Ada peer review-nya. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya menerima sepihak. Kalau kalian menerima sepihak seperti itu, ya gampang tentu kalian dibodoh-bodohi. Makanya minta pendapat ahli. Ya. Ketika Anda melakukan itu dan Anda merasa yang benar adalah pendapat ahli tersebut, bukan Roy Suryo, ya Anda mundur. Atau sadarkan dia. Kalau nggak sadar, ya sudah. Mau apa dibuat? Begitu. Ya. Karena itu pemirsa, ya saya ya narasi-narasi kebencian seperti itu udahlah kita tinggalkan. Saya pun banyak salah di situ. Ya. Saya pun banyak terpengaruh sebelumnya dan saya harus memperbaiki diri karena masa depan itu harus lebih baik. Ya, kita harus mengacu pada nilai-nilai keilmiahan, pada penelitian. Kalau salah bilang salah, ya jangan terus. Padahal kalau kita teliti lebih seksama, ya apa yang diupload, ya ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu,
Kata Roy Suryo, tidak ada embus, tidak ada ini, tidak ada watermark. Pakai metode apa sih dia melakukannya? Itu coba sebutkan saja satu metode. Atau itu cuma Anda pelototi. Terus, oh nggak ada. Padahal dengan filter sederhana, yang mengekstrak nilai-nilai intensitas RGB. Ya, misalnya tentang apa namanya filter-filter dalam image processing, itu akan saya bukukan juga. Ya, seperti yang ada di buku JWP, itu ada watermark, itu ada emboss itu. Apa lagi? Coba. Ya. Apa yang salah dalam buku JWP saya? Ya wajar, karena apa? Ada faktor resolusi dan rotasi juga. Ketika rotasi itu tidak tegak lurus, objek uji itu tidak tegak lurus terhadap observer atau pengamatan, maka dia harus dikoreksi dulu. Baru semuanya dilakukan. Itulah kejujuran, kesatriaan dalam penelitian. Ya nggak apa-apa mereka mengatakan A sampai Z, tapi ya jangan sampai merendahkan nama Pak Roy Suryo. Ya, memanggil nama saya sebutan-sebutan yang Anda inginkan. Bagi saya, orang Sumatera, itu menyakitkan. Ya, Anda panggil semacam itu. Itu bukan nama saya. Itukah nilai yang Anda miliki? Saya sangat menyesalkan. Itu juga menjadi bahan bakar saya. Cara Anda menyebutkan nama saya, merendahkan saya, melabel saya pengkhianat. Itulah menjadi bahan bakar saya untuk termotivasi membantah 49 halaman tulisan Anda dengan buku saya. Mungkin 700 sampai 800 halaman. Semua saya jabarkan fondasi, persamaan-persamaan matematikanya, programnya, dan juga analisa berdasarkan variabel tuningnya. Terima kasih pemirsa. Semoga kalian sadar, jangan mengkultuskan orang, ya. Meskipun kalian tahu bahwa kalian sebenarnya dibodohi, ditipu. Ya. Orang yang nggak punya latar belakang, mengambil mata kuliah matematika dasar, tingkat kuliah saja enggak. Tapi kalian pelajari, kalian percayai, ya, waraslah kalian. Ayo waraslah. Ya, kita pernah salah, tapi jangan tetap keraskan hatimu untuk salah hanya karena tidak suka kepada Pak Jokowi. Buka dirimu. Itu. Jangan membabi buta. Kalau membabi buta, saya pastikan itu pasti ada agenda politik. Agenda politik. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!